Oke, kita ketemu lagi di materi yang pertama, lingkungan akuntansi manajemen untuk mata kuliah akuntansi untuk manajemen. Yang pertama, mengapa kita mempelajari mata pelajaran ini atau mata kuliah ini atau materi yang pertama ini adalah tujuannya yang pertama untuk menjelaskan kebutuhan informasi akuntansi manajemen. Yang kedua, untuk membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sehingga kita mengetahui bagaimana pengelolaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang ketiga, yaitu menjelaskan sejarah ringkas akuntansi manajemen. Yang keempat, menjelaskan fokus akuntansi manajemen pada saat ini. Yang kelima, menjelaskan peran akuntan manajemen dalam sebuah perusahaan. Mengapa dalam sebuah perusahaan akuntan manajemen ini sangat diperlukan. Berikutnya menjelaskan pentingnya perilaku etis para manajer dan akuntan untuk mengetahui sebagaimana mereka melakukan tugas dan aktivitasnya sesuai dengan etika yang ditetapkan. Lalu kita juga bisa menyebutkan 3 bentuk sertifikasi yang tersedia bagi seorang akuntan manajemen. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk memahami lebih jauh kaitannya dengan sistem akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi, terutama di dalam memahami sistem informasi akuntansi manajemen, ini tidak terikat oleh suatu kriteria formal yang menjelaskan sifat dari masukan atau proses, bahkan sampai dengan keluarannya. Kriteria tersebut fleksibel dan berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh manajemen. Nah, sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama, yaitu menghasilkan informasi untuk menentukan kos jasa, produk, dan tujuan manajemen lainnya. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan informasi untuk planning, controlling, evaluating, dan continuous improvement. Dan tujuan yang ketiga menghasilkan informasi untuk decision making atau pengambilan keputusan. Ketika tujuan ini mengungkapkan bahwa manajer dan pengguna lainnya membutuhkan informasi akuntansi manajemen dan perlu mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu manajer mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi dibutuhkan dan digunakan dalam semua lingkup manajemen, meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, kebutuhan akan informasi tidak terbatas hanya pada organisasi manufaktur. Nah, informasi akuntansi manajemen juga digunakan di semua organisasi termasuk manufaktur atau pabrikasi, dagang, dan perusahaan jasa. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan prosesnya untuk mencapai tujuan khususnya manajemen. Proses dalam hal ini pengolahan adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan
untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Suatu proses dapat dijelaskan oleh aktivitas seperti pengumpulan, collecting, pengukuran atau measuring, penyimpanan atau storing, analisis, pelaporan atau reporting, dan pengelolaan, manajemen informasi. Keluarannya bisa berupa laporan khusus, bisa juga via produk, via pelanggan, anggaran laporan kinerja, dan bahkan komunikasi personal. Kita bisa lihat di sini ya, transaksi, input, proses, output. Ya. Berikutnya proses manajemen. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengendalian, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Proses manajemen menjelaskan fungsi yang diemban oleh manajer dan pekerja yang diberdayakan. Pemberdayaan pekerja dalam proses manajemen artinya memberi mereka keleluasaan yang lebih besar dalam mengoperasikan pabrik. Jadi, pemberdayaan pekerja atau employee improvement adalah pemberian wewenang kepada personel operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tanpa otorisasi dari manajer madya atau manajer puncak. Yang pertama kita akan bahas perencanaan. Perencanaan, formulasi terinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan khusus adalah aktivitas manajemen. Nah, perencanaan atau planning mensyaratkan penentuan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, suatu perusahaan mungkin mempunyai tujuan untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang dengan meningkatkan mutu produknya. Dengan meningkatkan mutu produk, perusahaan akan mampu mengurangi kerusakan dan pengerjaan ulang, mengurangi jumlah keluhan konsumen dan produk bergaransi, mengurangi sumber daya yang dibebankan untuk inspeksi, dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan profitabilitas. Namun bagaimana caranya? Nah, manajemen harus mengembangkan metode-metode khusus yang ketika diimplementasikan akan mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan tersebut. Yang kedua, kita lihat pengendalian. Perencanaan adalah setengah dari pertempuran. Nah, setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Aktivitas manajer dalam memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan perbaikan itu yang disebut dengan pengendalian atau controlling. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan suatu umpan balik atau feedback. Feedback adalah informasi yang digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana. Nah, berdasarkan umpan balik tersebut, manajer atau pekerja boleh memutuskan membiarkan pelaksanaan tersebut berlanjut, melakukan beberapa perbaikan agar langkah yang diambil sesuai dengan rencana awalnya, atau melakukan perencanaan ulang di tengah-tengah proses pelaksanaan. Umpan balik adalah tahap penting dari fungsi pengendalian. Umpan balik merupakan bagian penting dari akuntansi manajemen. Nah, umpan balik dapat berupa informasi keuangan atau non-keuangan. Berikutnya, pengambilan keputusan. Proses pemilihan antara alternatif-alternatif disebut proses pengambilan keputusan atau decision making. Fungsi manajerial ini merupakan
jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa pengambilan keputusan. Nah, manajer harus memilih suatu tujuan dan metode untuk melakukan tujuan yang akan dipilihnya. Hanya satu dari beberapa rencana yang dipilih. Nah, komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Keputusan dapat ditingkatkan atau mutunya dapat ditingkatkan jika informasi tentang alternatif-alternatif yang dikumpulkan atau disajikan itu benar. Nah, salah satu peran utama sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memudahkan proses di dalam pengambilan keputusan. Nah, proses-proses tersebut itu bisa dilihat dari bahkan seperti ini, ya, dari formulasi perencanaan, lalu diimplementasikan rencana tersebut, lalu dikendalikan, lalu diukur kinerjanya. Setelah itu dibandingkan antara rencana dan realisasi. Dalam hal ini digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan ditujukan untuk pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti para pemegang saham dan para kreditur. Sedangkan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen ditujukan untuk digunakan oleh pihak-pihak di dalam organisasi. Perbedaan tujuan antara kedua akuntansi tersebut membawa konsekuensi pada perbedaan karakteristik akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, meskipun keduanya mendasarkan pada data keuangan yang sama. Fokus penggunaan informasi. Akuntansi manajemen memfokuskan kegiatannya untuk menghasilkan informasi bagi pihak-pihak internal perusahaan. Yang dimaksud dengan pihak internal adalah para manajer di berbagai jenjang atau tingkatan di dalam organisasi. Informasi ini akan dikonsumsi oleh para manajer tersebut guna melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang manajer, mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian. Akuntansi keuangan memiliki karakteristik yang berkebalikan. Karena akuntansi keuangan memfokuskan kegiatannya untuk menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh pihak-pihak yang ada di luar organisasi perusahaan. Pihak-pihak eksternal tersebut antara lain para pemegang saham atau pemilik, investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, mungkin juga kantor pajak, masyarakat umum yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan, para pemasok, pelanggan, bahkan karyawan perusahaan itu juga membutuhkan. Nah, karakteristik akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen bisa dilihat di tabel ini. Nah, mulai dari penggunaan informasi, itu kalau akuntansi manajemen itu internal, kalau akuntansi keuangan itu eksternal. Kalau aturannya yang mengikat, ini akuntansi manajemen tidak ada. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu ada standar keuangan, ya, akuntansi keuangannya ada. Orientasi waktunya masa depan, bagaimana pengelolaan perusahaan itu masa depan. Sedangkan akuntansi keuangan itu pengelolaan orientasinya waktu adalah masa lalu atau historis yang sudah berjalan. Objek evaluasinya segmen atau unit organisasi, ya, bagian-bagian organisasi, tetapi kalau akuntansi keuangan itu keseluruhan perusahaan. Lalu relevansi informasi itu kalau akuntansi manajemen informasi yang relevan yang dibutuhkan. Siapa yang membutuhkan, ya itu yang akan mendapatkan informasi. Tetapi kalau akuntansi keuangan itu menyeluruh, ya, keseluruhan perusahaan, tidak segmen atau unit-unit organisasi atau bagian-bagian. Penekanan akurasi informasi ini objektif dan daya andal, sedangkan akuntansi keuangan relevansi dan fleksibilitas. Untuk keharusan penyelenggaraan pelaporan kepada pihak eksternal kalau akuntansi manajemen itu tidak wajib. Tetapi kalau akuntansi keuangan itu
wajib. Ya. Sekarang kita akan bahas berkaitan dengan perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kompetensi antar industri meluas mencakup lingkup dunia dan inovasi produk serta jasa meningkat pesat. Hal ini merupakan suatu yang baik bagi para konsumen karena dengan meningkatnya intensitas dan cakupan persaingan tersebut, konsumen dapat memperoleh harga yang lebih murah karena kompetitif. Mungkin juga kualitas lebih baik dan juga pilihan yang lebih beragam karena banyak produk yang ditawarkan. Dari sisi perusahaan, perubahan semacam ini tentunya menuntut perubahan sikap dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Dan perubahan tersebut sudah dimulai, sedang dan juga terus berlangsung, tidak akan pernah berhenti. Sehingga pada akhir abad 20 ini sering disebut sebagai revolusi industri. Ya, yang ke berapa? Yang 4, 5 gitu ya. Revolusi tersebut membawa dampak yang cukup besar pada praktik akuntansi manajemen. Yang secara garis besar pendekatan yang digunakan oleh manajemen dan berpengaruh terhadap praktik akuntansi manajemen dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yaitu bisa dengan menggunakan pendekatan just in time. Juga bisa menggunakan pendekatan manajemen mutu terpadu atau total quality management atau TQM. Atau juga proses perekayasan ulang. Bisa juga otomasi atau automatization dan teori kendala. Theory of Constraint atau TOC. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu, ya, mulai dari just in time, TQM, proses rekayasa ulang, otomasi dan juga teori kendala. Oke, kita akan bertemu di video berikutnya untuk membahas lebih lanjut kaitannya dengan perubahan lingkungan. Oke, selamat belajar, tetap semangat.